Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendra Azahra dari kelompok 5. Kali ini saya akan membahas komunikasi nonverbal dan cakupannya dalam lintas budaya. Jadi, komunikasi nonverbal ini adalah cara berkomunikasi menggunakan isyarat, seperti mengedipkan mata, melebarkan mata, menaikkan alis, mengerutkan dahi, terus mengenakan perhiasan, menyentuh seseorang, menggunakan intonasi yang tinggi atau rendah, atau bahkan tidak mengatakan apapun. Jadi pesan nonverbal ini memiliki banyak makna dan fungsi dalam komunikasi antar budaya, seperti contohnya sebagai penegas, sebagai pelengkap, memberi penjelasan, dan bahkan menyanggah dari sebuah pesan verbal. Komunikasi nonverbal sendiri bisa mewakilkan pesan yang ingin kita sampaikan ketika verbal kita tidak bisa, bahkan bisa lebih mewakilkan apa yang ada di perasaan kita. Lalu selanjutnya ada komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama ada reflecting and managing identity, atau mencerminkan dan mengelola identitas. Jadi si komunikasi nonverbal ini bukan hanya berbicara tentang bahasa isyarat saja, tapi bisa sebagai penanda kita, sebagai identitas kita terhadap suatu budaya, seperti pakaian yang kita kenakan, aksen yang kita gunakan, terus intonasi kita dalam berbicara, tinggi rendahnya. Seperti contohnya aja, orang Arab itu kan identik dengan pakaiannya yang tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selain emang itu anjuran Islam, di sana itu emang daerahnya yang padang pasir, jadi pakaian tertutup itu menghalau mereka dari kalau misalnya ada badai pasir tiba-tiba, atau juga misalnya orang-orang yang ngomong dengan nada yang tinggi, pasti kita langsung berpersepsi orang tersebut dari dataran tinggi. Ada expressing emotion and attitudes, atau mengekspresikan emosi dan sikap. Jadi dengan komunikasi nonverbal ini kita bisa menarik kesimpulan kondisi emosi dan sikap dari seseorang ketika sedang berinteraksi. Karena secara alam bawah sadar, kondisi emosional seseorang itu dapat berpengaruh terhadap gestur tubuh, bahasa tubuh, vokalnya, dan gaya bicaranya. Karena menurut peneliti sendiri yang bernama Bert Wistel, wajah itu mampu menghasilkan 250.000 ekspresi. Terus para peneliti yang meneliti tentang komunikasi nonverbal ini sepakat bahwa wajah ini bisa menggambarkan keadaan marah, sedih, kecewa, gembira, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nama saya Nindya Nindita akan menjelaskan tentang manajemen percakapan. Secara general, orang biasa menggunakan kinetik. Kinetik itu adalah gerakan yang dilakukan oleh tubuh kita seperti tangan, gestur, dan postur badan. Dan okulesis. Okulesis itu adalah tatapan mata dan mimik wajah ketika berkomunikasi dengan orang lain. Gerakan tangan dan postur badan melambangkan, menggambarkan, pengatur, dan penyeimbang sebagai penegas bagi komunikasi yang lebih spesifik. Setiap kebudayaan memiliki beragam lambang yang memiliki makna tertentu. Meski begitu, terkadang lambang-lambang ini bisa diartikan berbeda oleh kebudayaan yang lain dan membuat kesan pertama menjadi negatif. Karena sejatinya banyak sekali lambang-lambang antara budaya yang memiliki arti yang berbeda-beda. Contohnya seperti pekerja Filipina yang melakukan jabat tangan di pertemuan pertama. Namun seiring berjalannya waktu, mereka cukup melakukannya dengan menaikkan alis tanpa berbicara sedikit pun. Dan bagi mereka hal tersebut sopan dilakukan. Namun gestur tersebut tentu bisa gagal dipahami bagi sebagian orang yang menganggapnya tidak ramah. Oleh karena itu, dengan hidup di lingkungan masyarakat yang plural, kita harus lebih membuka diri dan meningkatkan rasa toleransi terhadap perbedaan gaya komunikasi nonverbal dari setiap etnis dan budaya. Saya akan membahas tentang kesan dan ketertarikan. Ketika kita memanage cara berkomunikasi dengan nonverbal, kita sedang berusaha menumbuhkan impresi orang-orang terhadap diri kita. Setidaknya mereka tertarik dengan kita dan menganggap kita kredibel. Penelitian di Amerika sendiri menyebutkan bahwa penampilan fisik lebih mengundang ketertarikan, dan ketertarikan tersebut didukung dengan sikap yang baik, pintar, bersosialisasi, menyenangkan, dan menarik. Secara keseluruhan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketertarikan dan kredibilitas adalah dua hal yang syarat akan fenomena kultural yang mengakibatkan kesepakatan sosial dan akan terus-menerus
diterapkan melalui nonverbal kultural praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey Talia Putri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa klasifikasi dari komunikasi nonverbal. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa ragam budaya Indonesia juga lahir dari adanya komunikasi nonverbal yang terjadi di antara masyarakat. Adat komunikasi ini kemudian membentuk lingkup dan cakupan dalam hubungan antar budaya. Komunikasi nonverbal memiliki klasifikasi yang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama adalah perilaku, implementasi dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya perilaku bisa dilihat dari sikap serta tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Lalu yang kedua ada gerakan. Gerakan itu menyiratkan ataupun mengartikan pesan yang nantinya akan disampaikan oleh orang tersebut. Lalu yang ketiga ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu merupakan bagian dari komunikasi nonverbal sebab dalam berekspresi kita tidak membutuhkan bahasa. Bahkan ekspresi wajah membuat komunikasi dapat berjalan lebih efektif. Lalu yang terakhir ada kontak mata. Kontak mata ini, keberadaan kontak mata itu dalam komunikasi sangat penting. Contohnya di negara Amerika Serikat sendiri, kalau petugas medis tidak melakukan kontak mata, maka pasiennya bakal berkomentar atau protes ataupun komplain kepada petugas medis tersebut. Sekian klasifikasi komunikasi nonverbal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinai Puspawitani dan saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 5 dengan judul Mindful Intercultural Nonverbal Communication. Nah, aspek selanjutnya yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah waktu atau temporal. Penggunaan waktu pada tiap masyarakat tentunya berbeda-beda. Pada masyarakat tertentu, ketetapan waktu dalam segala aktivitas dianggap sangat krusial. Misalnya saja penyelenggaraan upacara adat yang waktunya sudah ditetapkan sejak lama. Yang selanjutnya adalah aspek sikap, dan sikap yang dimaksud di sini adalah sikap diam. Sikap diam juga dapat menandakan pentingnya interaksi interpersonal secara menyeluruh. Sikap diam atau keheningan ini juga bervariasi antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Misalnya di Inggris, sikap diam itu berarti tandanya suatu tanda ketidakyakinan terhadap diri sendiri. Namun, di Igbo dianggap sebagai suatu penolakan. Dari seluruh aspek yang sudah dibahas, maka dapat disimpulkan komunikasi nonverbal ini dianggap memiliki peranan penting dalam komunikasi antar budaya. Hubungan antar budaya dan komunikasi nonverbal menciptakan sebuah hubungan yang berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, tiap budaya juga menghasilkan komunikasi nonverbal yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita juga harus mempelajari berbagai macam komunikasi nonverbal di setiap budaya agar kita dapat memahami dan mengurangi ketidakpastian saat berkomunikasi dengan budaya lain. Terima kasih.